sebuah kisah dalam Alkitab. Nah, seperti apa kisahnya? Yuk kita mau dengerin kisahnya ya. Nah, sebelum itu mari kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan buat penyataan Tuhan hari ini. Saat ini kami boleh kembali berkumpul dalam sekolah minggu online. Bila kiranya Tuhan setiap firman yang boleh kami dengar sungguh bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Hanya dalam tangan-Mu ucap syukur dan selalu berdoa. Haleluya. Amin. Yuk kita dengar ceritanya. Bagi sebagian orang, makna hari Natal ada beberapa makna. Misalnya, hari libur menjelang akhir tahun. Tapi bagi beberapa orang, ini berarti kesempatan kita untuk bersenang-senang, berpesta, dan merayakan bersama teman-teman atau bersama keluarga. Nah, bagi orang lain, mungkin ini adalah kesempatan untuk berbisnis melalui pola tema Natal. Jadi, orang akan membeli barang-barang kita karena ingin diberikan sebagai hantaran atau hadiah kepada orang-orang tercintanya. Nah, ada lagi bagi orang lain, Natal itu adalah kesempatan untuk bertemu kangen dengan keluarga atau kerabat. Entah itu orang-orang yang cuma di sekitar kita, alias kita pergi bersilaturahmi, atau orang-orang di gereja kita merayakan Natal bersama dengan kita, atau mungkin ada teman-teman kita yang dari luar kota, keluarga kita yang ingin pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan orang-orang tercinta. Nah, jika hal itu benar-benar terjadi di sekitar kita, hari Natal terasa sangat menyedihkan atau ya perayaannya hanya pola berulang, rutinitas, tidak lain tidak bukan adalah satu hal yang merupakan makna secara duniawi saja. Berarti kedatangan Tuhan Yesus tidak terasa dampaknya kepada kita. Di dalam firman Tuhan dijelaskan bahwa firman itu adalah Allah yang ada sebelum Yohanes, yang disebut anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa ya, dan menyatakannya, dan telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi pertanyaannya, kenapa ya Tuhan mau jadi manusia? Ada yang tahu? Nah, Tuhan mau jadi manusia supaya kita bisa melihat kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa yang penuh kasih karunia dan kemuliaan. Sehingga kita bisa percaya dan menjadi anak-anak Allah. Semua ini harusnya membuat kita menyadari bahwa perayaan Natal adalah sebagai sukacita yang besar, sebagai sukacita bahwa firman yang telah dinubuatkan sejak ratusan, bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu menjadi tergenapi. Bahkan disebutkan di kitab Yesaya bahwa akan ada seorang raja yang akan datang. Bahwa kehadiran Tuhan Yesus akan menjadi satu sukacita yang besar dan sangat indah bahwa firman itu telah menjadi manusia. Jadi sebenarnya makna Natal itu tidak hanya soal kesenangan dan keuntungan materi saja. Bukan juga soal betapa mewahnya orang merayakan Natal di rumahnya, di gerejanya, atau betapa banyak perasaan sukacitanya. Tapi biarlah kita boleh menjadikan rasa takjub dan syukur kepada Tuhan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan mendorong kita untuk melakukan banyak hal.
Kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan di dalam doa syukur dan ibadah kita secara pribadi, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menyadari betapa besar kuasa Tuhan, dan berarti kita sama seperti Yohanes, kita juga bisa bersaksi tentang Sang Firman. Kita bisa mengabarkan kepada orang lain bahwa Allah telah menginkarnasi menjadi manusia. Kita perlu membagikan kabar sukacita ini supaya orang lain juga bisa merasakan kabar sukacita. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Maria dikunjungi oleh malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Ketika mendengar hal tersebut, ia sangat kaget. Tentulah hal ini sangat wajar mengingat reaksi Maria bahwa dia itu belum pernah menikah. Dan di dalam adat istiadat mereka, hamil di luar nikah itu adalah sebuah aib besar yang sangat memalukan. Dan bahkan pada masa itu mungkin saja dia bisa dihukum mati karena dianggap berzina. Hal itu menjadi pergumulan batin bagi Maria. Nah, bagaimana tanggapan Maria terhadap malaikat Gabriel yang membawa kabar sukacita kepadanya? Yang pertama, Maria itu bertanya kepada Tuhan. Maria bilang, dia ketika mendengarkan berita tersebut, dia tidak hanya diam saja. Dia memang terkejut, tapi dia juga bertanya kepada Tuhan melalui malaikat Gabriel. Dia bertanya, bagaimana caranya dia bisa mengandung dan melahirkan anak jika dia belum bersuami? Maria tidak hanya bertanya di dalam hatinya, melainkan langsung bertanya kepada malaikat yang membawa berita kepadanya. Nah, melihat sikapnya Maria, kita bisa menghadapi pergumulan hidup kita itu dengan cara seperti Maria juga. Jangan sampai ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita bertanya-tanya di dalam hati kita. Tentu kita harus bertanya kepada Tuhan lewat doa-doa, supaya kita bisa menemukan solusinya. Nah, sikap yang kedua daripada Maria, dia itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Setelah malaikat Gabriel menjawab kegundahan hati Maria, Maria berkata, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Ini adalah bentuk kerendahan hati seseorang di hadapan Tuhan. Maria tahu sekali posisinya di hadapan Tuhan. Dia hanya hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Maria yakin bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Dia dapat melakukan sesuatu yang kelihatannya mungkin mustahil bagi manusia. Bagaimana mungkin seorang perawan bisa hamil, tetapi bagi Tuhan itu tidak mustahil. Nah, sebab apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepadanya, ya, membuktikan bahwa Allah itu sanggup membuat Maria yang belum bersuami mengandung daripada Roh Kudus. Sama seperti Maria, ketika kita diperhadapkan pada suatu pergumulan, kita juga bisa berkata seperti Maria, "Aku ini adalah hamba Tuhan." Hal ketiga yang bisa kita pelajari daripada Maria adalah Maria berserah di hadapan Tuhan. Sejalan dengan sikap Maria yang merendahkan hati di hadapan Tuhan, Maria juga berserah. Berserah artinya tidak pasrah. Maria berkata, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Maria sadar bahwa dia hanyalah seorang hamba dan dia pun mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Maria tahu bahwa itu adalah rencana daripada Tuhan yang baik, bahwa Tuhan tidak akan mungkin merencanakan hal yang buruk kepadanya. Dia yakin bahwa Tuhan dapat dipercayai, karena dengan keyakinan itulah ia mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun ia sendiri bingung, mungkin kaget, dan tidak tahu harus berbuat apa, tapi ia menyerahkan dirinya di hadapan Tuhan. Bila kita boleh sama seperti Maria,
menyadari akan panggilan Tuhan, dan melakukan apa yang diperintahkan daripada Tuhan kepada kita. Quiz time adik-adik, saatnya menjawab pertanyaannya. Pemberitahuan kehamilan Maria oleh malaikat Gabriel. Adik-adik cukup tuliskan di mana ayat perikop tersebut. Adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Sampai jumpa di minggu berikutnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup ibadah ini. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu. Saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu sungguh bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, boleh pimpin langkah kaki kami, ajar kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, ucap syukur dan saya berdoa. Haleluya. Amin.